Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog Hamdan Alvaro. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara menggunakan kompor portable ini. Kompor portable sejuta umat ya. Ini saya kenal ini 2011-2012an ya, karena zaman 2010 dulu waktu saya pramuka masih pakai kompor parafin ya, kompor parafin dan spiritus. Nah dulu tuh saya kalau acara-acara ya mapala atau pramuka gitu ya di kampus gitu, itu pakai kompornya kayak gitu, parafin dan spiritus gitu. Kalau parafin itu pakai yang kotak dari besi tuh, atau pakai kaleng bekas apa namanya wafer gitu ya. Nah kalau yang spiritus itu pakai dari botol apa namanya soda ya, yang besi itu ya, kaleng soda gitu. Nanti kapan-kapan kita buat kompor spiritus nih ya, dan kompor parafin. Oke guys, langsung aja. Nah ini cukup apa namanya ya, cukup tricky gitu ya, cukup tricky. Dan memang karena ini adalah ya saya bilang salah satu angkatan pertama ya kompor portable gitu, jadi ya cukup apa ya, bisa dibilang ketinggalan zaman ya. Mungkin bukan ketinggalan zaman, apa ya, zaman dahulu banget gitu ya. Karena sekarang kan udah banyak kompor-kompor yang lebih modern gitu ya. Ada kompor ultralight gitu yang udah macam-macam. Terus dari Naturhaik juga ada juga yang kompornya langsung dari tabung gasnya di atasnya langsung ada kayak gitu ya. Oke guys, jadi ini menarik banget karena ini termasuk yang harganya paling murah. Jadi sampai saat ini masih sering dipakai. Semoga setelah melihat video ini teman-teman bisa menggunakan kompor portable ini dengan baik. Oke. Ini kenapa dua ini? Karena ini mereka 11-12 ya. Di apa namanya, dikeluarkan pada tahun yang sama kalau nggak salah. Dulu tuh ini harganya dulu masih agak mahal sih, kalau dulu itu 100 ribuan. Terus yang ini itu kalau nggak salah 170-an lah dulu ya, dulu 2012 atau 2013 ya. Kalau sekarang ini murah banget, ini 40 sampai 50 ribu, yang ini 70 sampai 80 ribu ya. Ini biasa kita nyebutnya ini adalah kompor kotak ya, kompor kotak. Karena sekarang udah ada kompor portable yang kotak yang gede ya, yang ada kopernya. Saya suka nyebutnya ini kompor kotak yang kecil atau kompor kotak oranye ya, walaupun warnanya nyaru ya antara oranye sama merah. Nah ini kompor kembang istilahnya ya. Jadi kalau ada yang bilang bawa kompor kembang, berarti yang ini gitu. Atau bawa kompor mawar gitu ya, yang mawar ya berarti yang ini. Kenapa ada mawarnya? Ya karena ini ada kayak bunga lah gitu. Ini untuk anti anginnya gitu, begitu. Oke, kita langsung saja bagaimana cara menggunakannya. Oke guys, salah satu ciri ini adalah tabung gas untuk kompor portable. Itu di bagian sininya nih ya, ada sedikit yang bolong ya gitu ya, tidak bulat utuh gitu. Set sini ada sedikit. Nah tuh, ini fungsinya apa? Nah nanti kita ke tahap selanjutnya gitu ya. Oke, yang pertama adalah kita siapkan dulu kompornya. Oke, ini kompornya. Nah biasanya ini dapat kayak wadah penutupnya gitu ya, dari kain gitu. Nah dibuka aja terus. Nah saya kasih sedikit tips ya, kalau teman-teman mau beli nanti. Nah carinya yang ininya, besi ininya kuningan nih. Ini kan warnanya kuning nih. Nah ini kuningan. Kenapa? Karena dulu itu ada beberapa yang dari pabrikannya itu warna putih gitu, dari besi ya. Itu cepet banget rusak ya. Jadi kalau teman-teman mau cari yang besi ininya nih, nih ini agak-agak kekuningan ya. Ini dari kuningan gitu. Ini awet banget. Serius, ini awet banget. Ini saya udah beli dari tahun berapa ini ya, dari saya nikah kali ya. Ini udah hampir 5 tahunan lebih lah, makanya udah ada karat apa segala macam gitu kan, udah saking seringnya dipakai. Oke guys, langsung saja tahap pertama adalah
buka dulu kakinya. Nah ini kadang saya suka kelupaan ya, kadang saya kalau ketemu orang yang ya camping apa gitu ya, namanya juga kan banyak yang pemula gitu ya, sering lihat yang ininya nggak ditutup gitu, jadi cuma pasang gitu aja. Bener sih gasnya kepasang, cuma kakinya nggak dibuka gitu ya. Oke, tahap pertama adalah ya, tahap pertama buka dulu kakinya. Nah gini, gampang ya, tuh 4 ya, kakinya ada 4. Oke, kemudian kita buka yang atasnya ya. Nih jadi saya juga pernah lihat juga yang ininya nggak dibuka. Nah kalau nggak dibuka sebenarnya ya bisa aja sih yang nggak dibuka ya, cuma nanti suka gampang tumpah gitu ya. Tapi karena emang ya mungkin karena orangnya waktu itu nggak tahu kali ya, jadi dia nggak dibuka, langsung masak aja. Untungnya pancinya nggak terlalu besar gitu ya, jadi bisa ya. Nah ini harusnya dibuka ya guys ya, dibuka gini satu. Nah ini bukanya ke sini ya. Nah 1 2 3 4. Nah ini bagian ini ya, dia kayak ada apa ya, kayak ada pernya gitu di dalamnya. Nah jadi bisa ditarik. Nah jadi bikinin tuh kencang. Nah bisa kedengeran ya. Oke, ini adalah keluar tempat keluar apinya. Jadi bisa dibuka sebenarnya ya. Nanti kita bahas lagi deh videonya untuk ngoprek kompor ini. Oke, selanjutnya adalah tadi tahap pertama buka kakinya, kedua buka apa istilahnya ininya ya, besinya ya, tungkunya gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah cek. Nah di sini ada minus dan plus. Pastikan sudah minusnya full gitu ya. Tuh. Oke, udah ya. Ini kalau kesini kita dibuka, di sini kita tutup. Pastikan udah tutup dengan sempurna gitu ya. Nggak usah dikencengin banget. Yang penting, oh udah mentok nih, udah mentok minus gitu ya. Oke. Nah, setelah itu teman-teman boleh cek dulu ya, sebelum kita gunakan, sebelum langkah keempat ya. Teman-teman cek dulu perapiannya di sini. Ini kalau bagus ada apinya guys, ada listriknya. Kelihatan nggak? Ini karena silo ya, bukan karena silo, karena siang ya. Nggak kelihatan. Aslinya ada loh. Nih, kelihatan nggak ya? Aduh, sayang sekali ya. Nggak gelap ini, terang soalnya guys. Aslinya mah ada. Kelihatan? Ah tuh. Oh kelihatan ya. Nah, oke, kayak gitu tuh. Oke. Nah, kayak gitu ya. Kelihatan ya. Harus gelap emang baru kelihatan. Nah tuh, ini aslinya mah ada terus guys. Nah jadi kelistrikannya normal ya, begitu ya. Ini sama sistemnya dengan korek api ya. Jadi percikan apa namanya listrik, yaitu yang untuk menimbulkan apinya gitu ya. Sama sistemnya, semuanya sama gitu ya. Oke, itu 1 2 3 4 ya, 4 aja nggak apa-apa ya, biar nggak lupa gitu ya. Jadi 1 2 3 4. Nah yang kelima kita langsung pasang. Oke guys, pertama dibuka aja. Nah ini cara bukanya gampang, tinggal ditarik aja. Nah gitu, jadi nggak usah diputer-puter karena terus kalian lihat yang puter, nggak apa-apa, ini gampang banget, dipetekin doang juga bisa. Nah gitu tuh ya, pakai jempol aja. Oke, ini masih rapet ya, teman-teman mau buka. Nah nggak usah khawatir kepetek karena emang udah didesain tuh ininya pendek gitu ya. Oke, nah ini bagian intinya di sini adalah, oke, kita lihat ada 2 bagian besi di sini ya. Ini biasanya sudah disetting sama pabriknya. Jadi bagaimana biar ininya tuh di atas gitu ya, si cekungan ininya ya. Tuh cekungannya ini berada di atas gitu. Oke, yang bagian atas, besi bagian atas tuh ada pengganjalnya, yang bawah itu nggak ada. Oke, paham ya? Yang atas tuh ada pengganjalnya tuh, kecil tuh, yang bawah tuh nggak ada. Oke, jadi kita masukin yang bawahnya dulu, karena kalau yang atasnya gini, misalnya teman-teman kebalik gitu, nggak bisa kepasang.
Ini pengganjal. Pengganjalnya ini untuk bagian ini, untuk diputarnya ya. Oke, jadi stepnya adalah step kelima ini kita kasih hitungan juga. 1, sangkutin dulu ke bagian bawahnya nih, bagian bulatnya. Sangkut nih, udah nyangkut nih. Tuh, udah nyangkut ya. 1, pasin bagian cekungan dengan besinya ya. 2, oke, nggak keluar gas kan, karena tadi udah mentok kiri, mentok minus ya, nutup, puter. 3, oke, aman, nggak ada suara kan. Tuh. Kalau nggak ada suara berarti ini terpasang dengan sempurna. Oke, tuh. Ini saya pakai daun di sini. Nah, oke, jangan nyala ya. Ini karena daun kering jadinya cepat gitu ya. Oke, gitu ya guys ya. Jadi jangan menggunakan tangan, berbahaya gini. Oh jangan, berbahaya ya. Gitu nggak boleh, bahaya. Oke guys, kita akan copot. Kita pasang lagi seperti biasa gitu ya. Kita lepaskan semuanya. Nah ini angkat aja. Hati-hati, biasanya kalau habis dipakai gitu ya, biasa habis dipakai gitu, di bagian sini agak panas. Jadi hati-hati ya. Nah biasanya saya pakai kakinya nih. Kaki ini untuk kembali. Nah set. Nah ini tuh. Jadi dipegang ujung tabung gasnya dan ujung kaki ininya. Gitu. Oke. Ini aja udah lumayan anget ya, apalagi kalau dipakai masak nasi gitu ya, itu lama. Nah, pastikan bagian ini sudah tertutup dengan rapat ya. Oke, diputar aja ke arah baliknya ya, ke arah seberlawanan jarum jam ya. Istilahnya ke arah kiri gitu ya. Oke, putar aja. Oke, tuh, copot. Oke. Nah, karena ini biasanya masih panas, ini kan ceritanya habis kita pakai ya guys ya. Biasanya habis kita pakai, jangan langsung dimasukin ke tenda, apalagi ke keril ya. Bisa tunggu dulu bentar gitu ya, karena panas ya. Plastik apa langsung meleleh biasanya kayak gitu ya. Oke, dah. Gitu. Itu ya guys ya. Nah, untuk cara membungkusnya kembali gitu ya, merapihkannya ya simpel aja, ini langsung kita putar. Nah ini karena ada bagian ini ya, jadi ini nggak bisa kalau begini ya, jadi memang harus diputarnya ke arah kiri gitu ya, arah kiri sana. Nah begitu baru rapi deh. Kalau ke arah kanan dia nggak bisa, nanti yang bagian ini mentok tuh, nggak bisa ditutup gitu ya guys ya. Jadi ke arah sini, nah set set set, tutup ya. Wah ini saya baru pakai bentar aja udah lumayan ya. Oke guys ya, semoga berguna. Oke dia guys ya, kita lanjut ke kompor selanjutnya. Oke guys, kompor kedua si mawar ini ya, ini favorit saya juga ya sebenarnya. Ya karena apa, ini bisa segala kondisi ya, terus ya bisa terhindar dari angin-angin juga. Jadi kalau mau masak yang apinya stabil itu enak banget gitu ya. Oke, ini caranya hampir mirip 11-12 lah, cuma ada perbedaan sedikit aja di bagian atasnya gitu ya. Oke, tahap pertamanya sama, kakinya dulu 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian tahap keduanya adalah dibuka ya mawarnya nih, besinya ini tuh, ini bisa sampai gede ya, lebar banget gitu aslinya, atau bisa setengah. Nah biasanya saya ya karena udah biasa aja ya makainya setinggi tungku besinya. Mana ya, nah ini ya tuh kan, nih tungkunya nih, besinya nih. Kalau segini kan kelebaran, saya biasanya segini set. Nah segitu tuh biar jadi ketutupnya. Jadi tingginya rata, angin nggak akan masuk karena apinya di sini kan agak bawah sedikit ya dia. Nah gitu, gitu ya guys ya. Tapi ini biasa juga tergantung sama ukuran wajannya ya. Itu jadi kalau misal wajannya lebar ya mau nggak mau teman-teman harus agak bawah lagi sedikit lah, segini gitu. Oke guys ya, aman ya, bisa ya. Jadi
Ya kalau saya biasanya segini, tuh segitu cukup lah. Jadi ketutupan gitu ya besinya, gitu. Nah, settingan dari pabrik itu adalah posisinya lurus gini guys, ya. Ini saya sedikit tips aja ya. Mau diikutin apa enggak? Biasanya yang kayak gini, kalau kita naruh wajan itu gampang tumpah. Ya, karena kejadian apa habis masak tumpah itu ya karena ininya. Ya namanya juga lurus ya kan, jadi dia gampang jatuh ke samping gitu tuh. Dan dia apa namanya? Oke, cut ya. Dan ini namanya lurus ya guys ya. Tuh. Jadi ya gampang tumpah ke samping gitu ya. Nah, makanya banyak kejadian ya wajan ya tumpah lah kayak gitulah. Kalau yang ini ya nanti kita bahas di video lebih lengkapnya ya, review kompor ini gitu ya. Kalau sekarang kan cara penggunaannya aja. Nah, tips dari saya biasanya saya putar karena di bawah ini ada pakai bautnya gitu ya. Saya putar ke sini. Nah, gitu. Jadi penampangnya ini agak lebih lebar lah gitu ya. Begitu guys. Jadi saya kalau tips dari saya puter gitu ke situ. Nah, ini cenderung lebih aman karena dia dapat penampangnya lebih lebar gitu ya. Kalau tadi kan lurus gitu doang ya. Gitu. Cuma memang yang kompor ini ya harus lebih stabil gitu ya. Kalau tadi kan yang kotak itu penampangnya ada 4 kan, itu lebih stabil gitu. Kalau ini benar-benar harus apa ya? Harus dijagain gitu ya, jangan sampai miring gitu ya. Nah, rawan. Cuma enaknya itu ada kayak giniannya gitulah. Gitu ya guys ya. Oke, tahap ketiganya sama, kita cek dulu lagi. Oke, ini udah mentok ya, tuh ada tanda minus, ada plus. Oke. Dan tahap keempatnya kita cek perapiannya dulu. Kita gelapin aja nggak apa-apa. Nah, ada kan? Nah, kelihatan nggak guys? Ini kalau asli mah kelihatan ini pakai mata gitu ya. Karena emang terang ya, kalau nggak kelihatan. Nah, ada ya? Ada ya? Oh, bagus banget ini ya. Udah bertahun-tahun ya. Karena penyimpanannya bagus ya. Jadi kalau barang-barang kayak gini harus dipisahin ya guys penyimpanannya. Jadi teman-teman punya box khusus. Dan jangan terlalu sering dicepret gitu ya, karena nanti apa namanya cepat rusak gitu ya. Seperlunya aja. Oke, untuk pemasangan gasnya sama guys. Ya, easy ya. Langsung aja kita pasang, dibuka dulu. Oke. Nah, kita cari besinya. Oke, tuh biasanya udah besi yang atasnya tuh ya udah ada yang nonjolnya gitu ya. Jadi emang settingannya bagian cekung ini ada di atas gitu ya. Itu sudah tersetting seperti itu biasanya, kecuali ini teman-teman udah diputar-putar gitu ya. Ada yang muter-muter gitu. Oke, ada 3 tahap ya di sini ya. 1, 2. Nah, ada suara sedikit ya tadi ya. Nggak apa-apa itu. Yang penting di atas ininya nggak ada suara. Biasa kalau ada suara sedikit itu dia ngebuang sedikit ya. Nah, tuh set. Gitu. Puter. Aman kan? Nah, gitu. Makanya ketika masang ini kita tidak boleh dekat api ya guys ya. Karena itu tadi kadang suka keluar sedikit di sebelah sini, bukan di sebelah sini ya. Kalau di sebelah sini bocor berarti, atau ininya kurang rapet. Kalau di sebelah sini wajar ya. Begitu ya guys ya, kayak kita masang kompor 3 kilo kadang kalau lagi pas dipasang pertama gitu kan dia keluar sedikit gitu ya di ujungnya. Nah tuh pas keluar juga, nah ada keluar sedikit, ini nggak apa-apa, masih oke. Gitu ya guys ya. Sekali lagi, 1 sangkutin tuh di bagian bawah nih ya, pencet 1, langsung tekan 2, putar 3. Oke, kalau mau nyopot gampang ya, putar lagi ke sini, lepas gitu. Oke guys, gampang ya. 1, 2, 3. Oke, udah deh, tinggal ditaruh, dicari tempat yang rata. Oke, cara menyalakannya juga sama ya,
hati-hati putaran pertama kadang suka kenceng, jadi saya suka ngetes dulu. Oh segitu. Masih kenceng, kecilin dikit ya. Kenceng nih. Tadi dulu. Oke. Kelihatan apinya tadi ya. Zit. Gitu. Kita tes lagi pakai tali. Biasa kalau di camping kita selalu bawa tali ya. Jangan pakai tangan gini. Tidak boleh ya, bahaya. Pakai tali biasanya. Oke. Aman ya. Kalau pakai daun kering juga bisa, tapi biasanya di gunung karena lembab ya, jadi basah ini juga kadang tidak efektif. Makanya kadang saya suka pakai plastik aja atau tali ya. Nah gitu ya guys ya. Tuh udah tuh coba bayangin nih kalau kena tangan kan bahaya ya kan, bisa langsung melepuh kita. Oke guys, matiinnya gampang, putar searah jarum jam atau ke arah kanan ya, ada tanda minusnya. Tek, mati. Udah aman. Kita copot ya, sama kayak tadi ya. Jangan dipegang ininya, panas ya. Hati-hati ya. Yang ininya jangan dipegang kalau habis masak tuh, panas. Jadi saya biasa megang kakinya. Pegang kakinya ya, putar ke arah sana ya. Arah kiri atau berlawanan jarum jam. Langsung copot, tarik ya. Atasnya. Nah, begitu ya. Nah kadang di bagian sininya kadang suka ya tadi ya, nggak semuanya lancar gitu. Jadi kalau keluar sedikit nggak apa-apa. Makanya ketika masang ini keluar sebelah sini ya, maksudnya ya pas masang gitu atau pas nyopot. Nah makanya ketika masang ini jangan deket api gitu ya, karena nyambarnya cepat. Gitu ya guys ya. Oke guys, semoga bisa dipahami ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke guys, itu tadi vlog bagaimana cara menggunakan kompor portable yang ini ya. Dan nanti saya akan sharing lagi bagaimana cara menggunakan kompor portable yang lain ya. Karena ada beberapa kompor portable. Jadi ini part satunya gitu ya. Nanti akan ada part 2 dan part 3-nya. Semoga saja ya. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Kalau suka jangan lupa like dan di subscribe ya. Boleh teman-teman sharing video ini ke media sosial yang lainnya ya, di share ke teman-temannya. Terima kasih banyak sudah menonton ya. Thank you and see you in the next video. Bye bye.